Oke. Yes. Oke, selamat malam. Sudah mulai pada bergabung. Jadi selamat malam di channel Hipavali. Di bajak Instagramnya Hipavali ya. Hari ini saya membajak Instagramnya Hipavali malam ini. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman, dengan rekan-rekan anak Fanlit, anak asrama, yang pasti judulnya sih dikasih title-nya sih kalau tak Fanlit maka tak sayangan. Kenapa ada kata sayangan? Karena kayaknya kalau jadi anak Fanlit dan gak kenal sama yang namanya sayangan tuh kayaknya gak mungkin ya. Karena pasti semua anak Fanlit kenal dengan yang namanya sayangan dan pernah pernah paling nggak sekali lah meluangkan waktu jalan-jalan ke sayangan atau makan di sayangan, entah bareng gebetan, bareng orang tua, lagi jam bebas, lagi dikunjungin, atau ya yang paling banyak mungkin sama gebetannya ya. Hari ini gue nggak bakal sendirian, jadi topiknya hari ini adalah, topik gedenya adalah tentang nengokin anak asrama yuk. Nengokin anak asrama bukan berarti kita akan nengokin ke asrama, enggak. Jadi kita mau ngobrol sama anak-anak asrama, bisa yang masih ada di asrama saat ini ya, atau masih sekolah di Fanlit, ataupun juga yang pernah merasakan sekolah di Fanlit. Kan tetap ya, title anak asrama itu akan terus melekat. Jadi ngobrol sama anak asrama yang masih di asrama Fanlit ataupun yang sudah lulus dari Fanlit, kita akan tetap sebutnya adalah anak asrama. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama Fanny. Gue lagi nungguin Fanny. Mana nih Fanny? Fanny please request to join dong. Jangan biarkan gue ngobrol sendirian, karena nanti kalau gue yang ngomong sendirian kayaknya lama-kelamaan. Lama-kelamaan pada ngilang semua nih Fan. Fanny nih yang ditungguin. Fanny. Fanny. Jadi kita nanti ngobrolin soal bulan bahasa di Fanlit. Jadi pastinya teman-teman udah sempat baca ya, karena itu di-share di berbagai WhatsApp grupnya Fanlit ya. Di WhatsApp grupnya Fanlit itu ada banyak banget sih ya, mau grup WhatsApp angkatan, WhatsApp regional, regionnya, Pavali Metro dan segala macem. Dan oh ada yang bilang katanya Fanny-nya di-invite aja sebentar, aku cari dulu ya. Fanny. Kamu kemana, Dek? Aduh. Oke. Sabar dulu. Nah, oke. Sip. Fanny-nya kita lagi tunggu ya. Semoga Fanny segera bisa bergabung. Hai. Halo. Halo. Apa Halo. kabar? Baik, Mas apa kabar? Baik juga. Gimana nih selama pandemi ini? Apa yang dilakukan? Makin banyak atau makin sedikit kerjaan? Kayaknya makin banyak ya. Karena jam kerja jadi nggak terbatas ya. Iya, apalagi kalau rapat kan biasanya meeting ketemu, jadi cuma online bisa ditabrak langsung meeting lagi gitu. Betul, dan jadi nggak ada alasan ya untuk nolak meeting ya. Bener. Aduh, jalani aja. Oke, jadi sambil perkenalan nih, Fanny ini angkatan berapa sih Fan di Fanlit? Aku 23. Oke, Fanny 23 dan saya angkatan 6. Oke, jaraknya lumayan jauh ya. 2 kali 3 lah ya. Dan, oke, 2 kali 3. Oh iya, pas banget ya. 2 kali 3 itu 6. Jadi Fanny angkatan 23, gue Dito angkatan 6. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin, ada topik utamanya sih sebenarnya tentang bulan bahasa di Fanlit nih, Fan. Iya. Kan seperti yang posternya sudah beredar di grup Fanlit di mana-mana. Itu kan Fanlit bikin bulan bahasa, acara bulan bahasa. Sebenarnya apa sih ide awalnya? Kenapa sih bikinnya di bulan bahasa? Dan apa yang bikin teman-teman di Fanlit, termasuk juga Fanny,
ya tertarik untuk bikin acara di bulan bahasa ini? Oke, sebelumnya aku sebenarnya di acaranya cuma jadi juri, jadi aku maksudnya bukan yang melaksanakan acaranya. Oke, Tapi oke. kalau aku tahu dari teman-teman, jadi bulan bahasa ini kan sebenarnya Oktober. Nah itu bulan bahasanya tuh buat apa ya? Istilahnya memunculkan kesadaran teman-teman di Fanlit, biar Mm-mm. ini loh bahasa kita, bahasa persatuan kita, jangan sampai dilupain gitu. Kayak gitu sih lebih meningkatkan Oke. kesadaran lagi ya. Karena makin berasa ini kali ya, orang makin jarang, apalagi anak-anak muda sekarang untuk pakai bahasa Indonesia kali ya. Ya lebih suka bahasa Jaksel kan yang literally. Which is a little literally. Duh, gue agak-agak merasa tersindir nih karena tadi sempat beberapa agak ini. Jadi disclaimer aja ya buat nanti teman-teman yang ikutan di IG live kita hari ini. Jadi mohon dimaafkan kalau kami berdua kadang-kadang suka kelepasan pakai bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kalau pakai bahasa Indonesia baik dan benar nanti jadi kayak kelas bahasa Indonesia ya, Van ya. Ini santai aja Di gitu. angkatan lu dulu guru bahasa Indonesia siapa, Van? Dulu guru bahasa Indonesia, aduh maaf banget. Oh Bu Yuli. Bu Yuli. Oke. Untung masih inget ya. gue lagi mau mancing aja sih, kalau sampai nggak inget gue. Aduh. Mas dulu siapa mas guru bahasa Indonesianya? Gue guru bahasa Indonesia Pak Pur. Oh, udah nggak ada. Guru bahasa Indonesia. Ya iyalah katanya gue angkatan 6, lo angkatan 23, jaraknya juga udah jauh banget, Van. Tolong jangan diperjelas ya nanti. Nanti kelihatan banget ini. Nah, yang jadi yang menarik buat gue lagi itu adalah kenapa milihnya adalah lomba cerpen nih. Biasanya kan kalau bulan bahasa nih, apalagi institusi yang bikin, entah sekolah atau biasanya perusahaan segala macam itu kan bikinnya lomba esai. Iya. Nah, ini tiba-tiba kemarin pas begitu ngeliat yang Vanlit bikin itu, kok tiba-tiba jadi lomba cerpen gitu. Itu kan sesuatu yang nggak common, nggak biasa gitu. Oke, Kenapa jadi nih? kalau aku lihat sih karena kan sebenarnya target pesertanya itu anak-anak SMP kan. Nah SMP kayak aku dulu juga seneng banget baca-baca cerpen, fiksi, novel. Gitu. Jadi kayak pendekatan pertama yang paling gampang buat orang cinta bahasa, cinta sastra, cinta literasi itu dari situ. Kalau misalnya langsung coba bikin teks pidato atau apa, kayaknya nggak ada yang mau ikut gitu. Iya. Oh, dari dulu berarti emang seneng baca cerpen, seneng nulis cerpen juga nggak? Aku dulu SMP kebetulan senang banget cerpen, ikut lomba-lomba cerpen juga gitu. Jadi SMP kayak udah lebih ke yang non fiksi sih daripada yang fiksi. Oke, udah lebih ke non fiksi ya. Zaman di asrama dulu suka nulis cerpen atau nulisnya dalam bentuk medikom yang ditukar sama anak aspa? Ya, itu mah pasti ya. Itu juga favorit. Tapi kan kayak di asrama dulu nggak sempet gitu rasanya, karena kan pulang sekolah langsung nyuci, habis itu sidang akademi lah, habis itu humanitarian gitu. Dulu sih lebih ke paling yang tipis-tipis aja sih, nulis puisi gitu. Oke. Terus sekolahnya Venus namanya. Nah aku gabung di Venus. Oke, itu majalah sekolah ya? Iya, majalah sekolah Venus. Majalah sekolahnya waktu kamu SMP atau waktu di Vanlit? Di Vanlit. Di Vanlit. Oh, di Vanlit ada nama majalah sekolahnya namanya Venus. Iya, betul. Sampai sekarang aku nggak tahu sih Venus sebenarnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini sekarang ini masih sekolah di Vanlit nih, buat angkatan berapa ya berarti ya masih di sana? 30 kali ya? Iya, 30 atau 28, 29 mungkin ya, yang masih sekolah di Vanlit. Kalau tahu Venus masih ada atau enggak, atau masih terbit atau enggak, nah boleh deh ditaruh di kolom komentar ya, biar kita juga bisa ngecek nih. Oke, berarti dulu Venus itu waktu Fanny di sana, berarti itu memang terbitnya apa? Bulanan? Atau
kendalanya sebenarnya di biaya kan ya Mas dulu, karena cetak satu itu bisa puluhan ribu apa ya gitu. Jadi kita tuh Yes, betul. cuman setahun sekali atau 2 kali aja sih gitu. Udah gitu Oke. kayak bagian gratis tapi bukan bagian gratis. Jadi dibagiin ke teman-teman tapi teman-teman bayar 2.000 gitu. Oh, Seingatnya oke, oke. gitu. Zaman zaman lu dulu itu mading masih ada nggak sih? Gila ya, Masih gue ngomongnya mading ya, ketahuan banget ya. Pasti, tapi biasanya diisinya tuh kalau lomba, misalnya ada lomba BKSN, terus ada lomba antar kelas bikin mading gitu. Oke. Oh masih ya sampai sekarang lomba antar kelas untuk bikin mading itu ya? Ya masih, nggak tahu sih kalau Oh. sekarang udah tuh. Ya terakhir pokoknya berarti terakhir sampai pas Fani masih di Vanlit masih ada lah ya lomba-lomba kayak gitu ya. Ya masih. Nah, tadi sih udah soal kenapa sih cerpen karena ya emang paling gampang dan cara paling enak untuk menarik orang untuk membaca itu kan pertama pasti cerpen karena kan nggak terlalu panjang dan nggak terlalu butuh banyak waktu nih untuk bacanya. Nah, terus kenapa buat anak-anak SMP nih dan ini dibuka untuk umum karena kalau biasanya kan seingat gue dulu biasanya kalau Pandit bikin acara nih apalagi kayak yang lomba-lomba kayak gitu kan biasanya internal dulu nih buat anak-anak pandit sendiri. Nah ini buat umum dan kenapa buat anak SMP? Oke. Mungkin karena kan cerpen ya. Kayak kalau anak SMA udah mulai nggak baca cerpen juga sih. SMA mungkin udah lebih ke novel, sedangkan kalau lomba bikin novel kan kayaknya susah ya Mas ya. Gitu. Panjang waktunya nanti. Terus udah gitu memang bahasa kan memang harus dikenalkan sejak dini juga kan. Kayak kalau udah terlanjur gede tuh jarang ada yang tiba-tiba muncul cinta sama bahasa gitu. Jadi memang sejak dini kira di SMP lah yang paling strategis gitu untuk ikut lomba cerpen gitu. Oke, jadi memang niatnya memang tujuannya adalah market sih tujuan ininya lah ya pesertanya lebih banyak adalah untuk anak-anak SMP karena ya biasanya mereka yang masih hobi lah ya untuk baca-baca cerpen gitu. Oke, dulu waktu di sekolah sering nggak tiba-tiba di kelas bosan terus nulis-nulis cerpen? Wow. Atau nulis puisi gitu kan? Biasanya kan kadang iya kalau gurunya ngebosenin segala macam, kadang kan buku catatan tuh isinya begitu dibuka nggak ada catatannya. Iya, cuman Sering kayak kayaknya gitu juga nggak, Pan? kayak kerajin sih kalau bosan bikin cerpen ya. Karena cerpen walaupun pendek tapi sebenarnya panjang kan. Aku sih lebih suka tidur sih sejujurnya. Oh, oke. Tidur sambil ini ya, sambil mencari inspirasi. Siapa tahu nanti bangun tidur bisa buat nulis-nulis kali ya. Atau nulis-nulis di jam studi. Biasanya kan kalau anak-anak asrama nih, kalau jam studi udah mulai bosen, Iya, kayak kan nggak awal-awal mungkin ganggu. masih awal SMP Mm-mm. sedikit-sedikit cerpen, cuman lama-lama udah hilang cerpennya. Oke. Mm-mm. Gitu. Dan oh iya buat teman-teman yang di sini kalau mau kasih pertanyaan boleh langsung ketik di ini ya di sebelahnya kolom komen ya buat question ya. Karena kalau nanti pertanyaannya di komen nanti takutnya kalau komennya kebanyakan nyarinya agak susah scrolling ya. Bener. Jadi daripada nanti repot scrollingnya kalau misalnya apa namanya mau ada pertanyaan boleh langsung di sebelahnya kolom komen tuh kan biasanya ada kotak yang tanda tanya tuh. Nah, itu di situ tulis aja pertanyaannya buat Fani ya. Boleh nanya apapun buat tamu kita malam hari ini buat Fani ya. Oh, ini ada kayaknya Mbak Sinta katanya bilangnya, "Oh, zaman dulu nulisnya Medicom." Oh. Di zaman lu tuh masih musim gak sih nulis Medicom gitu yang masih bentuknya buku gitu? Masih, tapi Oh, masih biasanya ya? ada yang buku, ada juga yang kayak serat satuan juga, ada juga yang DU-DU. Oke. Oke. Nah, kalau DO-DO itu terus ditaruhnya di mading atau Enggak, DU-DU tuh biasanya kita kayak ngasih, misalnya snack atau kue atau bikin puding. oke. Ada tulisannya dari siapa, untuk siapa, pesannya apa, baru biasanya bisa nitipin ke teman lain atau langsung kasih ke orangnya atau paling rame tuh biasanya UTS UAS gitu Mas, jadi ditaruh di meja. Oke. Gitu.
ya. Ditaruh di meja. Oh, oke. Pakai nama nggak? Atau cuman mau tulisnya secret admirer or something gitu? Tergantung tuh, ada juga yang kayak gitu, ada yang nggak ngasih nama kan, serius gitu. Total. Nah, pertanyaan gue ini nih. Total berapa banyak yang pernah lo kasih? Kalau ngasih mah Atau berapa banyak buku Medicom yang lo punya? Dengan udah, berapa orang? enggak lah, aku mah enggak. Aku cuman ke keluarga-keluarga aja, paling mas mbakku aja, adekku gitu. Oh, oke, oke. Mas Mbak di asrama gitu. Betul. Mas Oke. mbak. Oke. Karena kan biasanya kalau anak Vanlit itu kan bilangnya, gue nggak tahu sih di angkatan lu, kalau misalnya kebanyakan kan bilang, oh iya kakak adik itu adalah pacaran yang ditolak. Wah, ada yang Iya pacaran yang tertunda, makanya dipakainya ini kakak adik. ya, padahal biar tetap deket aja gitu. Punya berapa kakak waktu di Vanlit? Kakak cowok ya, kakak yang cowok ya. Nah, gue penasaran aja nih. Ngangkat langsung sih satu sih. Oke. Ya, Oke, gitu. ngangkat langsung tuh lu yang ngangkat atau lu yang tiba-tiba disamperin cowok terus mau nggak jadi adik sih? Aduh, kalau aku diangkat dulu karena udah kenal dari Oh, pas oke. GB, pas penerimaan Mm-mm, peserta didik baru, terus habis itu mm-mm, kontakan di luar, pokoknya kayak di online gitu, baru deh. Akhirnya mm-mm. pas ketemu langsung, Oh, oke. gitu. Langsung ya lanjut. Kakak adik aja atau sebenarnya ada eh, sinyal-sinyal something gitu? Adik aja, mas, Kakak mas adik adik. aja. Oh, oke. Oh, kalau katanya Om Yudis katanya depan lu nggak ada ini kan, nggak ada nyokap lu kan? Saya katanya Yudis tuh di depannya ada ibunya. Jadi Makanya jadi lu nggak berani jawab. nggak ada, cuma nonton aja di kamar. Iya makanya kan jadi tetap ya. Jadi harus ini ya. Saya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya kan ya wajar Aja. juga kan. Zaman kita SMA ya. Ya. Lu punya berapa pacar waktu di Vanlit? Cie, Waduh, pertanyaannya udah mulai ini nih. pertanyaan udah mulai menjurus-menjurus nih. Ya kita kan ngomongin zaman kita asrama dulu kan pasti kayak gitu kan. Dulu ada nggak sih? Kenapa? Mas dulu ada nggak? Gue Gantian. dulu karena nggak sama anak Vanlit. LDR. Iya. Nggak anak Vanlit gitu. Dulu di zamanku yang LDR biasanya udahan tuh mas di semester pertama gitu. Oh, oke. Berarti gue termasuk pejuang LDR yang inilah ya. Pejuang LDR yang cukup ini cukup persisten untuk menjaga LDR-nya. Walaupun akhirnya ngejagain jodoh orang. Banyak kejadian. Oke, balik lagi ke obrolan kita tadi nih. Nantilah itu kita ngobrol lagi soal yang asrama nanti. Boleh ya yang mau nanya nanya ya, tinggal dicek ini kolom komentarnya ya. Oke, nih ada pertanyaan dari Vita. Fani, menurut kamu topik cerpen apa yang menarik buat kamu ya, buat lo nanti sebagai juri? Jadi sebagai juri, cerpen apa sih yang sebenarnya buat lo itu jadi menarik? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang paling banyak diangkat, sebenarnya paling banyak diangkat itu biasanya cintaan, persahabatan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau memang bisa angkat itu tapi apa ya, di luar yang biasa sih bagus. Cuman akan lebih baik lagi misalnya ambil tema-tema di luar itu. Jadi yang nggak biasa, yang kita benar-benar nggak kepikiran, wah ternyata bisa kayak gini ya. Ternyata orang misalnya anak SMP ada yang udah nggak tahu sih anak SMP ada yang udah kepikiran belum ya tentang kesehatan mental gitu, tentang peduli sesama atau bahkan bahas-bahas soal COVID pun itu bisa jadi menarik gitu. Oke. Jadi sebenarnya topik-topik yang anti mainstream, yang out of the box dan ya kalau bisa sih yang apa ya namanya, yang related sama kondisi saat ini ya, Van ya. Itu yang bakal bikin lu tertarik untuk ngulik lebih jauh itu cerpen ya. Iya benar, apalagi yang jalan ceritanya benar-benar
sampai akhir. Yang banyak plot twistnya ya. Hmm, Tapi kayaknya kesehatan mental itu gue nggak ngerti sih. Tapi menurut gue jadi kayak sekarang tuh jadi apa ya? Jadi topik yang bahasan yang sangat menarik karena kan makin banyak orang sadar tentang yang namanya kesehatan mental. Even kalau mau ngelihat sekarang banyak banget series di Netflix itu yang ngomongin soal apa ya namanya kesehatan mental, terutama kesehatan mental remaja itu kan series di Netflix itu kan maaf apa banyak banget ya. hmm, betul betul. Jadi Jadi orang nah ini lu udah mulai apa namanya sortirin karya-karya yang masuk belum? Atau masih nunggu? Belum ya? tunggu karena kan penutupannya 3 Oktober penutupan pendaftarannya. Jadi Oke, setelah itu oke, nanti kirim ke aku. oke. Berarti sampai sekarang lu belum belum ini ya, belum ngecek ya, belum ngecek siapa sih? Ada Ya, nggak sih sesuatu yang menarik, sesuatu yang beda gitu kan? padahal bisa dibahas sekarang ya. Ini lumayan seru juga sih, tapi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ikutan live kita hari ini, kalau misalnya nih ada entah adiknya, saudaranya, sepupunya, atau mungkin gebetannya, buat anak-anak yang masih sekolah di Vandit kan wajar ya gebetannya masih SMP. Kalau gue gebetan SMP, nah itu nggak wajar, gue bisa langsung kena pasal nanti. Itu jadi kayak gitu ya, jadi adalah dikasih tahu aja bahwa yang menarik itu adalah yang plot twistnya banyak, nggak bisa ketebak seperti apa endingnya, terus juga topiknya topik-topik yang anti mainstream dan yang related sama kondisi sekarang ini. Iya, Itu betul. ini ada komen dari ini nih, dari Yonita Swastika, katanya kaosnya kaos Kompas edisi Sumpah Pemuda ya. Ika tahu, Ika bener. Udah Ya, jam biasa. Anak Kompas udah langsung ini, langsung pada seneng semua nih karena kaosnya Kompas dipakai. bener. Koleksi banyak kompas. Koleksi banyak. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Karena dulu pernah di Kompas atau pernah magang atau pernah apa di Kompas? Karena mama sih, mama dulu kerja di Kompas juga. Oh, oke. Okay. Oh, mungkin mamanya seangkatan sama itu kali, Mbak Yohanita Swastika. pertanyaan 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 berikutnya nih ada dari Yudis, penulis favoritnya Fanny. Jadi yang Penulis kedua penulis favoritnya gue. Favoritnya Fanny dulu siapa? Lu siapa Mas, Fan? Mas dulu. Oke, gue sih sekarang lagi tertarik sama ini dan sampai sekarang belum gue kelarin karena ini masih tebel banget. Tapi Yeah. ini tebal ini nggak berasa sih karena ini salah satu kayaknya kalau nggak salah pemenang Katulistiwa liter apa Kusala Sastra Katulistiwa Asari Ayub. Kura-kura berjanggut ini sih yang lagi gue baca. Terus aduh selera gue agak-agak ini sih ya. Ada Lela Hudori yang pulang sama Haruki Murakami. Oke. Nah, Yeah. Murakami itu kan ya agak sedikit berkaitan sama kesehatan mental ya. Karena dia kan bener-bener ngebahas soal loneliness dan segala macam. Oh, sama yang pasti nggak pernah kelewat sih karya-karya Dewi Lestari sih kalau gue. Oke. Ya, Tuh. jadi ya bagus bagus. Keren. Kalau yang dari luar itu gue seneng jadi Salinger sih. Tetap ya kesehatan mental juga. Mas ikut lomba cerpennya aja. Kenapa? Mas ikut lomba cerpennya sekalian. Beneran boleh, kalau boleh gue bikin. Gue Oh, SMP terbuka. jangan. Nah itu kalau dari gue. Nah kalau dari Fanny, siapa nih Fan? Aku ya. Aku tuh sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, jadi aku sejak SMA udah nggak begitu sentuh yang fiksi. Nah, aku penulis favoritnya papaku. Oke. Nah Papaku boleh dong disebutin dong nama papahnya. apa nggak ya di Biar sini nanti ya? siapa tahu. Pokoknya namanya Pak Anang, Anang YB. Aku nulis buku udah sekitar mungkin udah 10 tahun kali ya. Gitu. Jadi ya favorit aku.
Oh, oke. Jadi kayaknya nulis itu emang udah jadi kayak tradisi keluarga ya buat Fani ya. Turunan kena darahnya gitu. Oke, oke. Selain itu ada lagi nggak? Em, aku tuh dulu sukanya ini sih masih zaman-zaman teen lead gitu, Mas. Siapa Oh, ya? oke. Pokoknya ada teen lead tuh favorit aku, judulnya Love Basket. Di situ pokoknya aku benar-benar Hmm, mulai cinta. Jadi mulai cinta basket juga, mulai cinta bahasa juga gara-gara aku baca novel itu dulu. Tapi aku lupa. oke. Itu bukan Mm-mm, nama asli itu penulisnya itu. mm-mm, 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 mm-mm. Oke, nah, tuh. Jadi kalau Fani dulu senangnya masih teen lead, sekarang lebih seneng ke karya-karya non fiksi ya. Buku yang Iya, terakhir lu baca apa, Van? aduh apa ya? Aku ini sih, aduh apa sih yang covernya orange dari luar negeri? Em, Hmm, itu best seller banget. Aduh apa ya? itu apa soal yang orange, orange, orange. Kalau sebelum itu yang aku ingat adalah bukunya Maudy Ayunda sih, judulnya Tomorrow. Itu Mm-mm. aku lagi suka buku-buku yang kayak gitu sih sebenarnya, buku-buku yang soal inspirasi-inspirasi, terus Oke, kayak jadi generasi milenial yang gak gampang nyerah, mau coba-coba kayak gitu. oke. Iya, iya, iya. Jadi lebih ini ya. Kalau mungkin dulu di angkatan gue, mungkin juga nanti di sini ada banyak yang tahu juga. Dulu ada nama bukunya Chicken Soup for the Soul. Ya betul. Oh, yang orange itu The Secret bukan? Iya 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 itu. The Secret ya? Oh Ya, iya, itu sih emang bener-bener ini banget sih itu. Wow, itu sih itu keren banget sih itu The Secret sih. ya. Eh banyak banyak yang bisa didapat di situ sih karena emang bener-bener ngomongin soal ya kita percaya dengan ya semesta itu Iya. bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai itu biasanya akan bisa terwujud. Wah, berat Betul. juga ya bacaan lo ya. Itu sih malah aku bacanya. Ya karena itu juga ini juga kali ya bikin kita jadi apa ya ketika lagi kondisi tidak sedang baik-baik aja baca Iya. kayak gitu tuh bikin bikin mood kita jadi balik lagi ya. Iya, apalagi kalau kata orang kan lagi ngalamin quarter life crisis kan. Kayaknya mempertanyakan hal-hal gitu gitu. Ya Oke, gitu, okay. kalau 20 Lu kan. quarter life crisis gue langsung, huh? Itu sudah saya berapa puluh tahun yang lalu ya. Oh, nah, gue tertarik gara-gara lu ngomongin soal quarter life crisis nih. Gue Iya, cuma iya. pengen tahu aja sih, sebenarnya yang dirasain temen-temen di usia, ya berarti 25-an kan? dua puluh Hmm, limaan ya below 30 itulah ya, yang ya. di quarter life crisis itu biasanya apa sih yang teman-teman rasain, yang teman-teman pikirin? Oke, biasanya sih mulai dari kuliah tuh udah kepikiran kan mau akhirnya mau kerja di mana, mau kerja apa. Nah, tapi orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini biasanya bingung, duh gue lulus habis ini mau ngapain ya? Mau istirahat dulu, atau mau langsung kerja, terus ngikutin passion, apa ngikutin duit, terus kira-kira ninggalin keluarga untuk apa untuk keluar kota atau gimana ya? Pokoknya pertanyaan itulah, bahkan sampai sejodoh-jodoh biasanya kan juga sampai kepikiran kan, duh kok sampai umur segini gue belum ketemu jodoh gue sih, kayak gitu-gitu biasanya. Itu sih, tapi lebih banyak soal itu passion, kerjaan. Oke, berarti lebih banyak adalah memutuskan apakah kerjaan yang bakal gue ambil setelah gue lulus kuliah ini, gue tuh mau Ya, ngikutin passion atau gue mau nyari duitnya, iya, karena kan gitu kan? passion kadang nggak sejalan sama duit kan. Nah, ngomongin itu, kerjaan lo Hmm. sekarang itu sesuai passion lo apa sesuai duit? Sebenarnya agak Atau lo bisa dapet dua-duanya dari pekerjaan lo ini? Oke, agak tengah-tengah sih sebenarnya kalau ngikutin passion. Sebenarnya passionku tuh lebih ke jurnalistik karena kan aku juga kemarin kuliahnya jurnalistik. Cuman ya itu jadi jurnalis di Indonesia kan agak susah ya Mas ya. Uangnya agak-agak kalau kata orang 8 koma, tapi itu maksudnya tanggal 8 udah koma gitu. Tanggal 8 udah koma. Gitu. Jadi akhirnya
kayak aku ambil kesempatan dulu aja karena kan maksudnya pandemi juga agak susah cari cari Mm-mm, kerjaan mm-mm, gitu. Terus aku ambil kesempatan mm-mm. jadi content writer juga. Jadi di tengah-tengah lah masih passion juga iya, tapi ya uangnya masih dapat juga gitu. Iya, 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 iya. Iya, karena sekarang pun kalau kita misalnya ngomongin jurnalistik, sekarang pun jurnalistik pun udah apa ya, swifting kan dari yang tadinya jurnalistik cetak sekarang lebih banyak ya lebih media online kan. Hmm, itu. Nah, oke, ini kan udah mulai ngomongin kerjaan nih sebagai content writer. Nah, mungkin banyak juga dari teman-teman yang nonton kita hari ini nih masih bingung. Sebenarnya apa sih kerjanya content writer? Kenapa sih namanya content writer? Mungkin Hmm. zaman gue dulu kuliah, lulus pun nggak pernah ada itu content writer ya. Kalau namanya jurnalistik atau dunia tulis menulis ya pilihannya either lo jadi wartawan atau lo nulis buku. Kan pilihannya cuma itu. Betul, Nah betul. ini content writer. Apa sih content writer itu? Content writer tuh kan penulis konten. Jadi biasanya nulis konten buat ada yang di blog, ada yang di media sosial. Cuman kalau aku lebih ke blog. Jadi nulis konten yang sesuai sama perusahaan. Jadi ketika orang nge-search nih di Yeah. Google, Mm-mm. bisa konten itu sekalian bisa lihat lihat soal perusahaan kita gitu. Soal nanti akhirnya bisa sign up juga, akhirnya bisa Hmm. tahu lebih lanjut gitulah tentang perusahaan. Jadi tengah-tengah antara bikin konten sama marketing juga sih gitu. Oke, cara bikin konten dan marketing. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan yang sebenarnya buat gue juga cukup menarik juga karena ini biasanya jadi pertanyaan gue buat teman-teman yang usia mungkin masih 25 atau below 25. Kalian masih baca koran nggak sih? Koran yang benar-benar literally bentuknya koran ya? Bukan maksudnya kalau koran online ya udahlah ya. Tapi maksudnya Yeah. koran yang literally bentuknya masih cetak. Lu masih baca nggak? Sejujurnya enggak sih. Terakhir kayaknya baca pas kuliah ya sekitar setahun 2 tahun lalu. Oke. Okay. Kebetulan koran ya udah baca gitu. Mm-mm. Gitu aja sih paling Kalau sama kalau pegang dulu. Oke, kalau sekarang udah berarti memang sudah nggak baca koran ya? Iya, udah enggak. Karena udah lebih enakan baca di ini ya, online gitu ya? Mas masih baca koran kah? Nggak juga sih. Ini udah Karena, koran. oh, oh. Dan Hmm, kadang kepikiran bahwa nanti kalau koran gitu, abis itu kalau udah habis dibaca, terus mau taruh di mana? iya, Karena keburu. karena kan agak penuh, jadi nanti menu-menuin lebih mikir menu-menuin tempat sih, apalagi sekarang kan banyak ya kayak Line udah ada Line Today, udahlah. Jadi itu udah makin bikin males nih untuk baca-baca koran. Nah tadi soal ngomongin soal content writer tadi nih Van, berarti lu sekarang bekerja sebagai content writer di perusahaan apa? Di Glints, kalau ada yang tahu. Jadi Glints Oke. perusahaan rekrutmen. Mm-mm, Ya, mm-mm, jadi kita ada soal rekrutmennya juga, terus ada juga kayak mm-mm, edukasinya juga lah, edukasi buat teman-teman kandidat, gimana cara mm-mm, mm-mm. cara apa ya, cara sukses biar bisa masuk perusahaan kayak gitu. Oke, oke. Oh, jadi lebih ke kayak ini ya. Lo kerja kayak di perusahaan rekrutmen yang dia akan ya kayak headhunter gitulah ya, yang akan Mas, ngebantu perusahaan untuk cariin kandidat yang sesuai. betul betul. Berarti termasuk lo bikin konten-konten soal gimana caranya bikin surat lamaran. Kenapa gue jadul banget ya ngomong surat lamaran? Bikin CV. Sekarang udah nggak pakai surat lamaran. Sekarang kita udah ngeceknya udah by CV. Bikin CV Iya. yang menarik. Hmm. Oke, Kayak gitu. terus bikin apa namanya konten soal bagaimana sih ngadepin interview dan segala macam ya. Iya kayak gitu. Oke, lo berarti udah berapa lama di Glints? Aku kalau dihitung sama magang ini berarti, pokoknya aku masuk magang Januari. Kalau full Oke, time-nya dari Mei. Kira-kira oke, 5 bulan, kira 4 bulan 5 bulan. oke, 4 bulan 5 bulan. Sebelumnya kerja di atau this is your first company? First sih, karena sebenarnya aku juga belum wisuda, jadi belum nyari Oh kerja yang oke, oh I see, lagi nunggu wisuda ya karena ya wisudanya hari sekarang ini harus wisuda online ya.
Ya, harusnya sih Tinder, cuman nggak tahu ini online juga tetap. Oke, oke, oke. Nah, selama di Glints ini, kan lu berarti udah bikin beberapa tulisan dong, udah bikin beberapa konten. Iya, Yang konten buat lu yang paling challenging itu, yang paling menantang adalah konten tentang apa nih? kalau challenging berarti yang paling susah buat aku tulis ya Mas ya. Ya, bisa paling susah, bisa buat lu, aduh nulisnya ini butuh berhari-hari. Kalau yang lain misalnya, oke, gue kalau yang ini gue cuman ya sekian jam gue baca, ini gue paham. Kalau yang ini tuh bener-bener, lu tuh jadi, aduh, susah banget nih. Oke, aku paling susah nulis soal teknologi sih, teknologi IT, karena kan itu juga kayak bikin apa ya, tulisan-tulisan yang buat ngasih ilmu buat kandidat kan, kayak misalnya kita bahas soal big data, soal bisnis intelijen kayak gitu. Nah itu sih yang aku karena aku nggak familiar sama hal-hal kayak gitu sebenarnya. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi yang paling menurut lu yang paling menyenangkan. Nah, yang paling menyenangkan selama di Glean itu menulis yang apa? Yang lu paling happy, Dua paling seneng apa? sama soal tadi soal hal-hal general kayak interview terus CV itu kan maksudnya kita juga pernah ngalamin kita deket gitu kan. Kedua soal keuangan finance karena kita juga nulis juga ada finance juga gitu, seneng sih. Oke, oke, oke. Ini ada, Bang JPS, Fani waktu SMA guru bahasa Indonesia siapa? Tadi Bu Yuli ya, Fan ya? Hmm. Bener ya, Bu Yuli ya? Ya, tadi udah waktu kita perkenalan di depan. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya, boleh ya tulisnya langsung di, apa namanya, di kolom question, yang kotak di sebelahnya komentar itu. Jadi, karena kalau tulisnya di komentar, takutnya ini, kelewat, takutnya kelewat, karena kan ya, kalau live gini kan pakai handphone kan nggak bisa terlalu gede screen-nya. Jadi ya lu tadi paling senang adalah soal kayak general yang kayak interview, finance yang kayak gitu ya. Ya. Oke. Nah, yang bikin lu tertarik untuk jadi juri di lomba cerpen bulan bahasanya Vanlit. Kenapa nih? Hmm, kenapa ya? Mungkin mungkin karena pengalaman pertama juga sih. Aku belum pernah sebelumnya jadi juri. Jadi ini pengalaman pertamaku. Terus kayak aku memang suka bahasa beberapa tahun sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Terus kayak ya senang aja sih tiba-tiba terus diajak untuk istilahnya berpartisipasi lah dalam bulan bahasa yang Funly gitu. Jadi senang. Makasih buat panitianya. Oh, berarti lu dulu dikontak langsung sama panitianya? Iya, betul. Oke. Yang kontak cowok apa cewek? Cowok, tetep kan? Nggak kenal. Oke, jadi nah waktu dikasih tahu atau ditanya mau nggak jadi juri, itu lo langsung jawab oke, atau lo mesti mikir dulu, mesti harus gue bisa nggak ya, gue mau nggak ya, atau gue sempet nggak ya? Sempat pikir dulu juga sih, karena itu tadi pertama karena ini pengalaman pertama, aku belum pernah sebelumnya ngerasain jadi juri. Terus itu juga alasan lainnya karena aku udah jarang baca fiksi. Karena biasanya kan anak-anak SMP nulis cerpennya fiksi kan, jadi ya nanti diri dulu juga aku harus mulai baca-baca fiksi lagi dan menyesuaikan selera gitulah. Oke, oke. Kayaknya apa kayak gitu-gitu ya lah gitu mau. Oke, jadi nah ada nggak tips buat ini nih adik-adik misalnya yang nanti teman-teman kita yang ikutan nonton ini mau ngasih tahu entah ponakannya, sepupunya, adiknya, or apa yang mau ikutan lomba cerpen ini, bikin cerpen yang menarik tuh yang kayak apa sih? Menarik buat Fanny nih, kan Fanny salah satu jurinya nih. Ya, Selain untuk yang tadi ya, banyak plot twist dan topiknya tadi ya. topiknya yang anti mainstream. Ketiga soal karakter sih, karena karakter juga kan sebenarnya jadi poin yang kuat juga dalam satu cerpen. Jadi karakternya tuh harus benar yang pokoknya jelas lah dia ini sebenarnya
siapa dia ini sebenarnya, sifat-sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan apakah dia akan jadi poin utama dalam cerita itu gitu. Terus Oke. kalau dalam cerpen itu kan sebenarnya ada satu orang ingin mencapai Mm-mm. suatu tujuan, tapi Mm-mm. gimana caranya ada masalah-masalah yang bikin dia susah mencapai tujuan itu gitu kan. Oke. Sebenarnya Mm-mm. dalam cerpen, dalam cerita kan seperti itu. Nah itu berarti tips lainnya adalah dari awal udah harus tentu ini sebenarnya si apa kesulitannya si karakter dan juga apa tujuannya gitu, dan kira-kira masalah-masalah apa sih yang mau ditimbulkan di cerita ini gitu. Oke, jadi itu ya sedikit tipsnya ya. Kalau Iya, mau masuk ikutan lomba cerpen bulan bahasa Vanlit, terus bisa dilirik sama dewan jurinya, ya. Tolong itu tadi diperhatikan, dikasih tahu bahwa tips-tipsnya selain plot, apa namanya, topiknya, temanya juga jangan lupa adalah pendalaman karakter yang terus belum konflik-konflik seperti itu ya. betul. Oke nih. Nah, Pan, ini kan kita title atau judul acara kita ini kan kita ngebajak Kipa Vali ini judulnya kalau tak Vanlit maka tak sayangan. Dulu waktu di Vanlit sering nggak kesayangan? Anak Vanlit nggak mungkin ya nggak kesayangan. Ya dulu tuh seringnya kalau minggu kedua, Oh oke. Okay. rumahnya jauh di Bekasi, jadi aku nggak mungkin tiap minggu Mm-mm. kedua pulang Bekasi kan, jadi biasanya ya Mm-mm. udah jalan sama aja atau ikut teman ke Jogja. Nah kalau di asrama mumpung malam mingguan bisa keluar, ya udah kesayangan lah, makan nasi goreng Oh. lah, makan mie goreng gitu. Kesayangannya pernah nggak sama someone specialnya waktu di Vanlit? Iya. Yeah. Pernah lah, kayak pernah deh, semua orang pernah lah. Iya, kayaknya itu makanya kenapa namanya sayangan karena selalu bikin orang jadi sayang-sayangan ya. Waduh. Tuh katanya Wibi ini nih, comeback kami Bekasi. Bekasi Pride. Dulu paling favorit di sayangan apa, Van? Dulu di Sayangan apa ya? Dulu tuh seingetku ada kue tiaw gitu, enak banget. Nah, pokoknya tiap di Sayangan aku makannya kue tiaw itu sih. Sama seingetku dulu tuh Oh, ada oke. pecel lele juga. Nah, itu jadi makan Ah, kan kayak kremes-kremes gitu. Sedangkan kalau di asrama itu lelenya dibikin bumbu kuning gitu, bumbu gulai gitu. Jadi kayak lebih enak banget. Oke. Ini ya kalau di asrama itu makanan lelenya dibikin sayur ya. Iya. Oke, kalau gue dulu di sayangan gue paling seneng nggak tahu sih, semoga sih sekarang masih ada kupat tahu yang buat gue tuh enak banget. Jadi kadang agak kangen juga sih pengen kesana kesayangan untuk cari si kupat tahu itu. Di Sayangan apa dekat PMI itu, Mas? Sayangan ya? Sayangan. Sayangan Oh, yang agak udah ke bawah udah mulai sayangan yang ujung deket Jalan Pemuda itu tuh. Ada dulu oh, kupat tahunya itu. Enak banget oke. sama yang pasti ya itulah sop empal. Ah ya, terbaik sampai sekarang. Dari Iya dan ya sayangan itu dulu tempat ya salah satu tempat gue untuk cari majalah dan cari buku tuh. hmm, Di situ ada toko buku, bukan toko buku sih, lebih ke ini kan apa namanya kayak supplier koran majalah dan segala ya macam benar-benar. di situ. Itu juga ada Sama benar. dulu itu tuh di apa dekat rumah sakit tuh ada dulu persewaan buku tuh. Zaman gue masih persewaan buku ya. Iya, pas zaman aku. Oh, Karena perpusnya Vanlit dulu buku terutama kayak buku novel, buku cerita gitu tuh bisa dibilang sangat jarang. kurang banget sih. Jarang Betul, banget, betul. jarang banget dulu kita dapet yang kayak gitu. Jadi ya udahlah, dulu ini larinya ke ada tuh taman bacaan di bawah gitu, persewaan buku tuh dulu. Jadi ya nyewa buku di situ kan lumayan lah pas jam bebas keluar ya udah untuk sewa buku itu. Kalau dulu zaman Gitu. aku pada keluarnya ke warnet tuh. Oh Keluar oke, ya. hubungin pacarnya, ada juga yang main. Itu Kalau berarti dulu kalau di Vanlit itu warnet paling dekat di sebelah mana? kalau Aspi tuh bahkan dulu di depan Aspi ada sih, Mas. Oh, Jadi di itu. Ininya Burustam. Anaknya Burustam ya. Ini lini bisnisnya Burustam ya. Burustam kayaknya udah mau konglomerasi itu. itu terus habis itu
di mana ya yang dekat lagi ya? Yang aku inget sih pokoknya di bawah di dekat PMI belok kiri, terus nanti Ah, ada ah, ah. gang belok kanan dikit. Nah itu ada apa ya namanya? Sky apa ya? Warnet Sky Oh, atau apa oke. gitu namanya. Itu juga rame Oh, banget. oke. Jadi di sana itu malah warnet itu masih cukup ini ya, masih maksudnya cukup happening gitu ya, Hmm, di karena kan Muntilan di. kelas satu kan nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa laptop. Oh berarti kalau di Vanlit itu, berarti pas zaman lo itu udah boleh bawa handphone dan laptop ya? Kelas 2 boleh mulai bawa handphone, kelas 3 bawa laptop. Oh oke, ya 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 ya. Mm-mm. Tapi Awalnya nggak kalau boleh. laptop gitu kan, kalau nggak ada internetnya sama aja kan? Makanya biasanya sih dulu kita kalau nggak dibawa ke labcom, jadi labcom terus ditancepin tuh sama Ah, ah, kabel ah. internet. Biasanya Kabel, kalau nggak, ya ya udah, kabelannya. kalau nggak pakai laptopnya ya sambil tethering dari HP. Gitu Oh oke. juga. Hmm, Ya, 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 ya. Oh, udah mulai banyak warnet ya di sana, udah bener-bener ini banget ya. perjuangan banget anak asrama tuh. Ya, lebih perjuangan lagi zaman gue lah ya. Zaman gue dulu kita nganternya bukan ke warnet tapi ke wartel. Oh iya benar ya. Dulu ada tuh di pojokan yang apa, di pertigaan yang Jalan Semampir itu. Itu Mm-mm. kan ada tempat fotokopi, itu di situ ada wartelnya juga, atau kalau enggak kita biasanya turun ke Telkom tuh, Oh iya sebelahnya iya. kantor pos itu. Ya, Eh, gue nggak tahu sih, kayaknya sekarang wartel udah pasti nggak ada lah ya. itu masih nggak tahu sih. Dulu zaman apa sih masih juga ya? Oh, oke. Ya, 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 ya. Karena ya, even zaman gue handphone aja juga masih belum ada. Ah, Ada iya. juga handphone yang berat banget itu kan. Oke, nah, nggak terasa nih udah mulai 47 menit nih. Kayaknya kan bentar lagi juga bakal tiba-tiba, sebelum tiba-tiba nanti dimatiin sama Instagramnya. Instagram emang agak pelit kalau soal live ya. Hmm. Jadi kita masih tunggu nih di 15 menit terakhir kalau teman-teman masih ada yang mau nanya. Oh oke, udah ada pertanyaan. Oh, oke, ini dari Wibi. Mau tanya berkaitan dengan bulan bahasa. Fani lebih milih nasi goreng atau mie goreng tuh kan? Bulan bahasanya nasi goreng atau mie goreng ya? Bahasanya antara nasi atau mie ya Mas ya. Atau mie, yes. Eh ini beneran dijawab ya Mas? Dijawab aja nggak apa-apa. Biar seneng, kasihan. Sama Kalau kakak angkatan harus harus dijawab lah. hormat Menghormati yang tua, Van, menghormati yang tua. Jadi siap. pertanyaannya Kak Wibi dijawab. Oke, kalau aku sebenarnya agak tergantung siapa yang masak ya. Kalau dulu zaman di Mm-mm. Fandi, favoritku tuh ada nasi goreng rendang di Mm-mm. Misuria. Misuria itu di sekitaran seberangnya rumah sakit gitu. Oh Kayaknya oke, ya ya ya. itu enak banget nasi goreng rendangnya Mm-mm. parah. Itu Mm-mm. porsinya Mm-mm. gede. Jadi buat anak asrama Mm-mm. cocok banget. Wajib coba. Oke. Nah kalau mie goreng yang paling suka mie goreng di mana kalau di Muntilan? Muntilan ya. Muntilan Atau waktu di asrama paling senang senang makan mie goreng juga nggak? jarang sih, karena jarang Jarang dikasih. ya. Ya, kayaknya dulu tuh Hmm. deket pare. Makanya tadi pas lu bilang tergantung siapa yang masak, gue mikirnya tadi tergantung siapa yang ngajak. Aduh, enggak lah. Itu makannya sama teman asrama gitu. Oke, nih ada pertanyaan dari aduh, ini nih. Mbak Yoanita. Fani pernah nggak nulis cerpen tentang asrama atau kegiatan Fanlit? Misal cerita waktu live in atau bansos. Gue nggak tahu di angkatan lu namanya live in atau Nam- namanya udah berubah nih. Namanya apa ya? Aku juga lupa ya. Kayaknya bukan live in deh. Mm-mm. Namanya, aduh aku lupa namanya apa. Tapi seingatku sih Mm-mm. bukan live Mm-mm. in. Mungkin siapa tahu ada teman-teman di sini yang inget. Kalau Mm-mm. nulis itu aku pernah sih di blog.
Jadi di blog, Oh, aku punya oke. blog pribadi, tapi sebenarnya sekarang udah jarang nulis di blog juga sih. Cuman dulu waktu Mm-mm. SMA, kayak itu jadi tempat penyalur ceritaku gitulah. Salah satunya aku juga pernah cerita Hmm. Panlit di blog itu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Kalau RKKS Oh, beda oke. sih. Oh, oke. Nah, nih ada pertanyaan dari Olin nih. Menurut Fani, apakah profesi menjadi penulis masih menjanjikan berkaitan dengan masa pandemi ini? Oke. Kalau justru dari yang aku lihat kayak di marketplace gitu, job marketplace gitu, sekarang justru lagi banyak banget dicari penulis sih. Apalagi kalau yang aku bilang kayak tadi Hmm. content writer, copywriter itu Mm-mm. lagi banyak banget. Karena tujuannya Iya. selain kasih info juga jadi marketingnya perusahaan kan. Nah itu lagi dicari banget Mm-mm. karena Mm-mm. pandemi rasanya butuh butuh menggayat lebih banyak orang lah gitu, lebih Mm-mm. menggayat Mm-mm. banyak customer. Nah itu salah satunya bisa dengan content writing itu gitu. Jadi masih sangat menjanjikan sih kalau di masa Oke. pandemi. Mm-hmm. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, eh kalau ini nih Van, kalau buat lu atau mungkin ya teman-teman seangkatan lu, kalau nyari sesuatu lebih senang nyari misalnya something yang pertanyaan yang atau apa yang pengen lu cari tahu itu lebih senang nyari tahu di Google atau di YouTube? Kalau aku pribadi Google sih, karena Oke. lebih lebih gampang nyarinya kan, lebih banyak juga sumbernya, terus kayak Mm-mm. lebih enak sih dibaca gitu, bisa pilih mau yang mana. Kalau YouTube kayaknya biasanya panjang, kalau Mm-mm. penjelasan-penjelasan apa gitu, jadi aku lebih ke Google sih, ke browser. Oke. Nah, ada nggak sih keprihatinan yang Fani rasakan terhadap bahasa di masa kini? Kalau ada, apa? Hmm. Ada banget, Mm-mm. apalagi kalau yang tadi kita sempat bahas, bahasa-bahasa Iya, Jaksel itu Jakselis. Jakselis ya. suka masih suka kecampur-campur juga bahasanya gitu. Karena itu kan jadi kayak kita emang butuh sih, maksudnya butuh bahasa asing juga, apalagi di dunia kerja kayaknya sekarang hampir nggak ada yang nggak pakai bahasa asing gitu kan. Tapi tetap Mm-mm. bahasa Indonesia harus tetap diutamakan sih, karena gimana pun itu juga yang bisa mempersatukan bangsa kita. Itu yang kalau kata orang semakin bagus bahasa suatu negara, maka itu akan mencerminkan kualitas negara itu sendiri gitu. Jadi semakin banyak kita menuturkan bahasa Indonesia juga, semakin terlihat bahwa Indonesia ini sebenarnya kuat loh, punya identitas yang jelas gitu, daripada cuma ngikut-ngikut bahasa lain gitu maksudnya. Oke, nah ini yang terakhir nih ya kayaknya ya. Oke. Karena udah di 52 menit nih. Aduh, daripada nanti kita di-kick sama Instagram ya. Apakah menurut Fani nih dampak kemajuan teknologi kayak munculnya WhatsApp dan lain-lain dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah, apakah sekarang sudah memprihatinkan? Ini Fani nih. Karya ilmiah ya tadi. Ya, buat ya tulisan ilmiah atau mungkin ini deh buat lu nih, kalau kan sebagai content writer yang nulisnya di Glints, Mm-mm. lebih banyak nulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau lebih banyak campuran atau kalau lu ngelihat teman-teman lu content writer yang lain tuh penggunaan bahasa Indonesianya gimana mereka? Sebenarnya itu agak tergantung perusahaannya ya. Karena kan kalau istilahnya tuh tone of voice-nya. Jadi misalnya ada perusahaan Mm-mm, yang mm-mm. biasa bahasa Inggris, ya content writer-nya harus pakai bahasa Inggris memang mungkin ngelihat target marketnya segala macam. Tapi kalau di aku sendiri tetap kami mengutamakan bahasa Indonesia sih, kecuali mungkin Oke. bahasa-bahasa yang sulit dimengerti kayak Dan kayak nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya. gitu. Jadi kayak ya sebisa mungkin bahasa Indonesianya aja lah. Tapi kalau daripada orang nggak ngerti, tetap kita pakai bahasa Inggrisnya gitu biasanya. Oke. Nah, kalau lu nih sebagai seorang content writer ngelihat ya tadi selain Jakselis tadi yang Hmm, memprihatinkan dari bahasa Indonesia itu apa sih? yang Dan memprihatinkan ini ya itu dulu aja. Yang memprihatinkan dari bahasa Indonesia apa sih? sebenarnya bahasanya nggak memprihatinkan ya, cuman penggunaannya aja sih. Nah, Penggunaannya pengguna. yang lebih memprihatinkan karena tadi termasuk karena dampak digital juga. Kayak Instagram kalau kita nggak atur ke bahasa Indonesia ya pakai bahasa Inggris ya, akhirnya lama-lama kita terbiasanya sama bahasa Inggris aja gitu, nggak terbiasa bahasa Indonesia. Atau mungkin
ada sebenarnya padanannya kata download lah, install atau apa. Kita nggak tahu akhirnya gitu. Jadi keprihatinannya lebih ke situ sih, bahwa belum banyak teknologi-teknologi atau orang-orang atau perusahaan yang masih mengutamakan bahasa Indonesia gitu. Sayangnya di situ. Jadi kita makin lama Oh, makin terbuka aja. nah, buat ini nih, yang terakhir nih, ya gimana sih Fani ngelihat teman-teman yang misalnya seangkatan sama Fani penggunaan bahasa Indonesianya? Apakah sudah mulai melupakan bahasa Indonesia? Dan Ya. iya lebih senang Dan ngomong Jaxalis because I wanna something. iya bener sih Jaksel, apalagi kalau aku kan sekarang sih aku tinggal di Bekasi, kemarin kuliahnya juga di Serpong, ketemu banget sama bahasa-bahasa Jaksel itu, jadi kayak makanan sehari-hari lah denger teman-teman ngomong ya like literally apalah gitu. Like literally, you know what? I'm Iya bener, cuman uh, aku lihat kayak setahun belakangan ini banyak juga yang udah mulai tertarik gitu sama bahasa Indonesia. Jadi aku kan memang, aku sejak sekitar 2 tahun lalu aku bikin kayak apa ya, kayak program di Instagram story aku namanya Selasa Bahasa. Jadi aku suka misalnya okay. kasih pertanyaan, benar tuh sekedar atau sekadar gitu misalnya. Terus nanti teman-teman jawab, kasih penjelasannya. Nah itu teman-teman akhirnya kayak banyak yang nanya-nanya ke aku gitu. Jadi kayak kelihatan kalau sebenarnya orang-orang udah mulai aware sih sama bahasa Indonesia gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman ya, teman-teman yang tertarik dengan bahasa Indonesia atau mau belajar lebih banyak bahasa Indonesia, ikutin IG-nya Fani ya, dicari Ya, aja itu IG-nya Fani. Di situ lo bikin di apa? Di Instastory ya? Iya Instastory ya, setiap di IG Selasa Story pas lagi, setiap Selasa. setiap Selasa. Setiap Selasa biasanya dimunculin di jam-jam berapa? Aku biasanya sore sih, kayak sekitar jam Oh, 6 jam 7 gitu. Jadi setelah orang kerja gitu. Oke, ya jadi tinggal dicek aja di Instagramnya Fani @fani_nrs ya, Ya, Fani. double 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 N. double N ya, double Ya, N. N ya. Di situ nanti dilihat aja instastorynya dan di situ ternyata banyak ya Fani yang tertarik dengan bahasa Indonesia ya. Bener. Aku juga nggak yang Oke. kayak temen ternyata masih antusias buat jawabin gitu. Oke. Jadi di situ akan ada banyak pertanyaan ya terkait dengan bahasa Indonesia Tuh, dan di mana yang harus dipisah, mana yang harus digabung. paling banyak Jangan dijawab di jangan dijawabnya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia ya. si penjawab ya. Itu idenya yang berbeda. Oke deh, karena sudah sudah mau menjelang 60 menit sebelum kita nanti tiba-tiba terputus dadakan tanpa sempat pamit ya. Yes. Saran terakhir dari Fani deh, pesan terakhir dari Fani buat teman-teman yang nonton terkait dengan bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa Indonesia. Oke, kalau aku slogan dari Duta Bahasa ada 3 sebenarnya. Jadi jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, sama lestarikan bahasa daerah gitu. Jadi tetap 3 bahasa ini harus kita tahu, tapi yang diutamakan tetap bahasa Indonesia gitu. Oke, thank you banget Fani ya. Jangan kapok ya, nanti kita akan undang-undang lagi. Nanti kalau udah mulai masuk cerpen-cerpennya, lu udah mulai cek cerpen-cerpennya, boleh lah ya. Kita live lagi untuk sharing ada cerita-cerita menarik apa dari cerpen-cerpen yang dibikin sama adik-adik SMP kita ya. Ya. Siap. Thank you banget Fani dan thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton di IG live-nya Hipa Vali. Nantikan terus kita akan muncul tanpa dengan pemberitahuan sebelumnya pastinya dengan topik-topik bahasan yang lebih menarik lagi karena kita akan lebih banyak ngulik bahwa apa sih anak-anak apa sih yang sekarang lagi dilakukan oleh anak-anak asrama Funlit, bukan berarti yang masih di asrama aja tapi yang sudah lulus pun juga kita bakal ulik lebih lanjut lagi. Thank you banget Van, thank you banget untuk sharingnya ya. Oke, see you dah. Bye.